Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salve. Salve. Salam sehat. Salam sehat. Yang terhormat Kepala UPTD SMP Negeri 3 Balaung, yang kami hormati Ketua Komite UPTD SMP Negeri 3 Balaung, yang kami hormati dan kami kasihi perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataupun orang tua yang sempat hadir, yang kami hormati dan kami kasihi rekan-rekan guru hebat UPTD SMP Negeri 3 Balaung, yang tak lupa kami kasihi perwakilan dari siswa UPTD SMP Negeri 3 Balaung. Singkatnya, kita sekalian yang hadir pada siang hari ini. Pada tempat pertama, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih dikumpulkan di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan, yaitu kegiatan CGP Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Rotendao. Di dalamnya ada Ibu Nining Fitrianing CSAG dan saya sendiri terkait aksi nyata modul 3.2 dengan judul pemetaan dan pengelolaan aset sekolah. Baik, sebelum kita melangkah pada semua kegiatan yang ada, kita awali semua dengan doa biar Tuhan menuntun kita 1 jam ke depan kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik atas dukungan dan penyertaan Tuhan. Dan doa ini saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Yemi Octavianus untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Bapak silakan. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya memimpin doa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Dan mari kita tundukkan kepala dan kita doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas kehendak dan kemurahan Tuhan. Kami semua dipersatukan di tempat ini bersama pimpinan sekolah, ketua komite, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekolah untuk membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada dan menolong kami semua. Ya Tuhan sertai, Tuhan ada bersama dengan kami, memampukan kami semua. Ya, apapun yang telah dibicarakan, apapun yang telah ditetapkan, kami percaya bahwa Tuhan ambil alih, Tuhan berkati. Kegiatan siang hari ini semua berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Berkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa memulai kegiatan pada siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengawal kegiatan kita. Pertama-tama saya dan Ibu Nining mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru hebat serta Bapak Ketua Komite dan perwakilan orang tua Bapak Pendeta Yemi serta adik-adik yang ada bisa memenuhi undangan kami. Ini kegiatan, perlu saya informasikan bahwa ini kegiatan untuk kami CGP di akhir modul 3.2 harus kami mengupload tugas ini modul 3.2 untuk keberlangsungan kegiatan CGP kami ke depan. Oleh sebab itu kami mohon dukungan semua. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk dalam acara sambutan dari Kepala UPTD, saya ingin kita semua berdiri, kita mendinginkan suasana dulu untuk menyegarkan, karena dari pagi sampai siang hari ini kita sudah letih lesu dengan pekerjaan, apalagi teman-teman, mohon maaf sudah menyita waktunya. Kita bisa berdiri sejenak untuk kita ice breaking atau games kecil, ya. Mohon kesediaan Bapak Kepala, Bapak Ketua dan rekan-rekan semua
Bapak Firly dan adik-adik. Baik. Kalau saya bilang guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Ya, tangan kanan bergerak, tergerak, tangan dua-duanya tarik ke bawah, menggerakkan. Oke. Tapi sebelum saya lihat wajahnya, kita senyum sedikit semua. Satu dan satu berbagi senyuman. Iya. Ya, saya sampaikan dulu. Kita senyum satu dengan satu menyapa. Karena kalau tidak senyum maka kita kurang bahagia. Ya. Karena di guru penggerak itu ada salam dan bahagia. Baik. Masih ingat yang pertama, guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Oke. Ya. Siap? Guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Oke, nanti ada satu game saya kecil untuk mengawali biar nanti sambutan lebih afdol dan lebih baik ke depan, kita semangat. Nanti saya bilang kita hitungan ya, dari Bapak Kepala Sekolah minta izin Bapak hitung 1, 2 dan 3 ke sana, kelipatan 3 maka door. Kelipatan 3 door ke sebelah, lanjut sampai kelipatan 3 lagi door. Nah, oke, yang salah nyanyi ya. Nah, 1, 2 door. Nah. Oke, iya. Saya mau resa nanti Bapak yang kena, jadi Bapak duluan dulu. Biar kena. Baik. Paham? Oke. 1, 2, 3. Mulai. 1, 2, 3. Ini belum fokus. Ya, artinya makanya saya buat di sini karena kita belum fokus. Ya. Kelipatan 3, angka 3 door. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Kensek ya, kita mulai lagi. Mulai. 1, 2, door. Sorry, doornya tembak ke sebelah. Ya. Berikut 4, 5 door. Ya. Oke. Nanti Bapak yang capek, karena saya putar kembali dari sana lagi. Ya. Mulai. 1, 2, 3. 1, 2, door. 4, 5, 6, 7. Iya, ini keren. Salut. Tidak apa-apa. Terima kasih Kepala UPTD SMP Negeri 3 Loblain terkait kegiatan ini. Para Bapak silakan. Oke, baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, perwakilan dari orang tua, Bapak Ibu guru dan peserta didik yang hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan pertama di siang hari ini, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena perkenanan daripada Tuhan bagi kita sekalian. Di saat ini kita boleh dikumpulkan di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan ini, kegiatan di mana yang berhubungan dengan kegiatan guru penggerak. Seperti yang kita sudah dengar bersama bahwa salah satu tugas untuk guru penggerak yaitu menyangkut dengan pemetaan aset atau modal yang ada di sekolah. Nah, kalau berbicara tentang aset di sekolah, itu saja di sini ada 7. Memang hal-hal ini yang berhubungan dengan aktivitas kita di sekolah. Artinya dengan kata lain bahwa ke sekolah ada apabila aspek-aspek ini ada, dan aspek-aspek ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung, menopang, sehingga aktivitas di sekolah bisa berjalan dengan baik. Ada 7 aspek. Nah, kalau hanya 6 bagaimana? Tidak sempurna.
Ada 5 apalan. Atau kalau 4 atau kurang daripada itu, lebih pincang. Karena itu sudah dipikirkan baik-baik oleh para pemikir kita bahwa ini memang adalah aset daripada sekolah. Saya sampaikan selamat datang untuk yang baru datang, dan saya sekaligus diminta untuk membuka kegiatan kita ini, maka dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua yang hadir pada kesempatan ini dalam acara ini, saya membuka kegiatan rapat pemetaan aset dari UPTD SMP Negeri 3 Global Line saat ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menolong kita. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Kepala PTD. Kita tepuk salut untuk Bapak Kepala dulu. Tepuk salut. Salut. Salut, salut. Salut. Baik. Nah, memang itu yang kita inginkan. Tanpa aset sekolah ini tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Baik, kita akan langsung dalam pemaparan materi supaya tidak menyita waktu, karena ini sudah kegiatan CGP kedua ya, dari Ibu Helmi ke saya dan Ibu Nining, ini sudah kedua kali. Tapi kami tidak mau formalitas, kami mau walaupun sedikit tapi memang kegiatannya harus bermakna. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran diskusi kita siang ini terhadap pemetaan aset sekolah. Yang pertama, CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah. Lainnya tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi kekuatan kita apa yang kita miliki, kita sama-sama diskusi. Yang kedua adalah mengidentifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Next. Ya, agenda kita tidak banyak ya. Sudah sampai di sambutan penyampaian materi. Sebentar langsung kita kegiatan diskusi, kesimpulan refleksi, penutup doa dan dokumentasi dan selesai. Baik, lanjut next. Baik, refleksi ini sudah kita lakukan sudah waktu yang lalu dari Ibu Hermi, tapi kali ini saya minta hanya 2, satu dari Bapak Kepala Sekolah dan satu mewakili orang tua atau siswa. Mungkin kepada Bapak, mungkin ini ada gambar, bagaimana gambar ada pohon, dan di sini ada angka-angka. Ya, mungkin kemarin Bapak masih ingat, Bapak kalau tidak salah pilih yang nomor 2 kalau tidak salah. Apakah konsisten komitmen dengan nomor 2? Saya masih ingat. Ya. Jadi mungkin mau pilih yang lain atau menjelaskan supaya motivasi buat adik-adik atau kami juga maupun rekan-rekan guru hebat. Ya, pada Bapak silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya, karena soal pilihan adalah itu urusan pribadi. Kepribadian orang itu tidak sama. Karena itu maka saya tetap nomor 2. Mengapa? Walaupun orang katakan bahwa nomor 2 itu di bawah. Kenapa kok suka di bawah? Orang maunya terbang, tapi itu si dia, bukan aku. Begitu. Karena itu saya sukanya nomor 2. Karena nomor 2 di mana dia akan sukanya menopang orang, maunya orang lain berhasil. Ya, sukanya itu. Jadi kita dalam kehidupan kita itu kita harus mau menopang, jangan mau menang sendiri. Jangan mau menang sendiri. Kita harus menopang orang. Dan itu bagi saya itu suatu keberhasilan. Karena kenapa? Orang lain berhasil, saya juga rasakan senangnya, bahagianya di pertama. Kalau tidak, kita kalau maunya di atas, tekannya di bawah, maka kita sendiri yang senang, tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, itu saya. Kalau orang lain pasti beda. Jadi saya tetap bertahan. Pertemuan berikut juga mungkin itu juga tetap itu saya, karena sudah bukti dalam kehidupan saya. Terima kasih. Ya, baik. Intisarinya apa yang disampaikan Bapak adalah menopang bersaudara yang ada. Ya,
itu diberkati pekerjaan mulia. Baik, kita langsung ke samping mewakili orang tua maupun anak-anak. Bapak Ketua Komite bisa ya, sampai Bapak mau pilih di nomor berapa silakan. Lihat dulu. Saya biasa lihat satu Kalau teman-teman guru, saya menghemat waktu karena lalu kita sudah pernah juga. Pasti ada satu hal karakter Bapak yang tersembunyi tidak yang akan disampaikan. Kalau saya memang mungkin 11. Mungkin deskripsinya bagaimana Bapak? Penukan. Memang salah satu sifat kebiasaan saya bahwa memang orangnya memang mungkin seperti itu, kan maunya ya merangkul orang. Bagaimana untuk bisa untuk kita bersatu di dalam sebuah kegiatan atau sebuah komunitas, sehingga di situ ada rasa kebersamaan, walaupun ada yang merasa bahwa itu sangat rendah, tetapi disitulah merasa bahwa ada satu kebersamaan yang terjalin di sana, sehingga mari kita belajar dari hal yang lebih kecil untuk saling merangkul satu dengan yang lain. Ya. Sudah Bapak? Ya, terima kasih. Kita perlu memberikan apresiasi. Itu bentuk nilai tambah bagi seseorang untuk menjajaki kehidupan yang lebih baik. Baik, kita sudah merefleksikan diri kita. Mungkin rekan-rekan guru, kenapa saya tidak? Tapi karena waktu, kasihan juga teman-teman harus sengaja kita lewat. Betul ya Bapak Ibu guru hebat? Ya. Ya. Nah, di sekolah ini kita tahu bahwa sekolah sebagai ekosistem. Ya, mungkin bisa sambil baca, tapi saya bacanya cepat-cepat karena nanti diskusinya agak lebih banyak supaya menghemat waktu. Ya, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Next. Sebagai ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Ya. Ya, kalau kita bilang bagaimana faktor biotik, ya inilah bisa kita lihat. Ada murid, kepala sekolah, guru, staf, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Next. Ya, faktor abiotik sekolah. Ada keuangan, sarana, sarana prasarana, lingkungan alam. Sabar. Ya. Keuangan, sarana, prasarana, lingkungan alam. Inilah yang dinamakan abiotik sekolah. Next. Interaksi faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah. Faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Demikian pula faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Nah, ini pendekatan berbasis aset dalam pengembangan sekolah. Jadi ada gambar berbasis masalah, berbasis aset. Saya mau mendeskripsikan, tetapi teman-teman pasti sudah bisa. Tetapi waktu, ya, kita sebenarnya diajar dari guru penggerak ini, kita jangan berpikir pada masalah. Ya, intisari dari kegiatan ini adalah kita berpikir tentang hal yang positif berbasis aset. Walaupun memang kekurangan di sekolah ini mungkin kurang satu dan lain hal, tetapi kita jangan melihat pada kekurangan yang ada, tetapi kita berpikir ke depan. Ya, aset yang ada kita gunakan untuk tujuan yang hendak kita capai. Next. Nah, ini saya mau tanya. Ya, 1-2 orang bisa berikan gambaran. Ada lagi kita merefleksikan, bisa menggambarkan. Kira-kira gambar ada 2 orang di sana, satu menghadap ke depan, satu menunjuk ke bawah. Ada appreciative inquiry. Ada S-based, look at what we've got, look at what we're missing, deficit focus. Mungkin bahasa Inggris, tapi pasti ada satu-satu kata yang mungkin Bapak Ibu bisa akses. Satu dari guru, mungkin satu dari siswa. Guru yang mana? Satu saja. Siapa yang bisa silakan. Supaya kita Bapak Ibu guru hebat bisa melihat ada 2 gambar orang di situ.
apakah yang bisa Bapak Ibu deskripsikan tentang kedua orang itu berdasarkan apresiatif inquiry, pendekatan apresiatif. Oke, bisa jelas tanpa mic juga kan kabel. Itu lebih ke sudut pandang. Sudut pandang. Ya. Jadi Ada yang melihat bahwa yang sebelah yang melihat itu dia melihat aset. ya. Walaupun ada keterbatasan. Yang gambar mana? Kayak yang tunjuk ke gambar bawah. menghadap ke gunung. Oh iya. Itu dia melihat Ya. aset, sedangkan yang satunya lagi dia lebih banyak melihat ke kekurangan. Oh iya. Apa yang tidak dia punya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi dari anak-anak? Dari saya. Oh iya, Pak. Kalau saya lihat dari gambar itu, sepertinya ada terjadi dua kejadian yang berbeda, Iya. yakni satu itu laut, dataran rendah atau laut tetapi dataran rendah barangkali. Iya. Karena lautnya airnya tidak ada, dia itu belum meletus. Tadi kami belum isi air, Pak. Oke, iya dari sudut pandang Pak, betul ya. Lanjut. Lalu kalau dilihat dari orangnya, satu itu peduli yang menuju ke bawah, sedangkan yang satunya saya lihat itu acuh karena dia gitu. Itu saya. Baik, itu saya ke Pak Mukhtar. Baik, mungkin satu siswa. Siapa? Davino, silakan. Ya, kalau dari gambar tersebut saya melihat ada dua pemikiran yang saya dapat. Yang pertama itu kan look at what we've got, lihat apa yang kita dapatkan. Yang kedua look at what we're missing, lihat apa yang telah hilang dari kita gitu. Jadi yang satu dia melihat ke depan, dia mengesampingkan kerugian yang ada, tapi lebih melihat pada aset yang menguntungkan dia gitu. Sedangkan yang satu lebih ke melihat masalah yang ada, melihat problem yang muncul karena keuntungan itu. Baik, terima kasih. Pada hakikatnya semua jawaban dari Bapak Ibu guru hebat dan Salvino mewakili siswa semuanya benar, tidak ada yang salah ya. Apa yang dideskripsikan semuanya baik, positif, melihat pada gambar. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, kita tahu masalah banyak, tetapi kalau kita fokus pada masalah, tidak akan selesai tujuan yang kita ingin capai. Jadi saya ingin sampaikan pada kita bahwa ya kita harus berpikir hal-hal yang di depan kita. Apa yang kita miliki, kita manfaatkan demi menunjang tujuan yang kita ingin capai. Jadi dari gambar yang satu ini, satu yang tunjuk ke bawah dia ini pesimis sepertinya. Ya, dia berpikir hal kekurangan aset yang ada. Ya, tidak ada ini, tidak ada lab, tidak ada ini. Padahal tidak ada lab, kita bisa pakai. Oke, next, itu sekilas. Kalau pendekatan berbasis aset, AS-based approach, ini pendekatan merupakan cara praktis kenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Ya, seperti itu. Jadi apa yang saya katakan tadi, ini muaranya adalah pendekatan aset, ya, S-based approach. Ya, next. Ya, ini sudah pemetaannya. Ya, kita fokus pada masalah. Ya, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang aset itu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan, mengorganisasi kompetensi sumber daya, merancang visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi. Jangan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Fokus mencari bantuan dari sponsor institusi lain. Ya, seperti itu pemetaan kedua hal tersebut. Next. Ya. Ada karakteristik PKBA, pengembangan komunitas berbasis aset. Ya, ada banyak yang kemarin kita sudah ini bisa lewat ini. Next. Next. Ya, ini aset-aset dalam sebuah komunitas. Sebagai sebuah komunitas sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Ini menurut Green dan Haynes 2016. Next.
Ya, sabar. Baik, kita memiliki aset-aset dalam sebuah komunitas ya. Menurut Green dan Haynes 2016 ada 7 aset yang tadi disampaikan Bapak Kepsek ya, sudah berpengalaman mengkopi semua materi, mempelajari semua modal yang ada. Inilah 7 aset modal utama. 7 aset ini merupakan salah satu alat yang dapat membantu menemukan sumber daya yang menjadi aset sekolah dalam pemanfaatannya. 7 aset ini dapat sering beririsan satu sama lain, saling berkaitan. Oke, untuk materi ini saya akan berkolaborasi dengan Ibu Nining. Ibu Nining bisa lanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Dedi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut dengan 7 aset atau modal utama yang ada, yang merupakan kekuatan di dalam sekolah. Itu yang pertama adalah modal manusia. Nah, di Bapak Ibu, saya sudah membagikan, Bapak Ibu punya tugas untuk memetakan aset-aset atau modal yang ada di situ. Ada 7 modal, ada saya bagi masing-masing 1 modal 2 orang. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu memetakan itu sesuai dengan apa yang menjadi pemanfaatan daripada aset tersebut. Nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk membacakan aset-aset apa atau modal-modal apa saja yang sudah Bapak Ibu petakan di situ. Oke. Baik, terima kasih. Ini kita lanjut dulu. Yang pertama adalah modal manusia. Kayaknya kita tidak, saya kasih kesempatan dulu Bapak Ibu untuk berpikir, memetakan itu, dan kita harus contoh modal manusia itu, contohnya ada guru, ada murid. Nah, itu pemanfaatannya untuk apa? Jadi begitu. Jadi saya kasih waktu berapa menit baru saya minta tolong Bapak Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Semua sudah atau masih manusia? Oke. Nah, sekarang kan kita masuk ke diskusi kelompok. Makanya itu tadi diskusi kelompok yang sudah saya bagikan. Oke. Bagaimana, sudah? Sudah ya. Oke, baik, sudah. Kelompoknya sudah saya bagi tadi. Silakan lanjut Pak Dedi. Ya, modal manusia adalah sumber daya manusia atau merupakan stakeholder pendidikan yang dimiliki sekolah, yang dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Nah, pemanfaatannya adalah sebagai sumber daya manusia yang berkorelasi langsung pada peningkatan pembelajaran yang berkualitas. Jadi bagaimana untuk modal manusia, sepertinya tadi Ibu Maria ya. Oke, Ibu Maria dan Ibu Feni, silakan. Untuk modal manusia, saya duduk Bisa, boleh. Kalau berdiri terima kasih. Dengar suaranya. Baik. Kalau untuk modal manusia itu jenis aset. Ya. Yang pertama itu kepala sekolah dengan kualifikasinya sarjana maupun tokoh masyarakat. Pemanfaatannya sebagai administrator itu adalah menjalankan tanggung jawab kepemimpinan dengan baik sebagai pengelola, pengajaran, dan pemimpin komunitas pendidikan. Yang kedua adalah guru-guru. Jenis aset yang kedua adalah guru-guru dengan kualifikasinya sarjana. Itu sebanyak, kalau untuk SMP 3 ya 18 orang. Iya, kita omong SMP 3 ini ya, 18 orang. Kemudian yang memiliki sertifikat pendidik 10 orang, guru penggerak 2 orang, dan CGP 2 orang yang berada di sini. Untuk pemanfaatannya, melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai basic pendidikan secara efektif dan efisien. Guru profesional dan guru penggerak menggerakkan komunitas mengajar dengan paradigma baru.
Aset yang ketiga adalah guru dengan keterampilan khusus. Kualifikasinya keterampilan seni, itu kualifikasinya heterogen, berprestasi secara akademik dan memiliki keterampilan khusus. Pemanfaatannya meningkatkan kualitas atau mutu sekolah dalam prestasi akademik dan prestasi non akademik, mewakili sekolah dalam berbagai kompetisi atau perlombaan tingkat sekolah, daerah maupun nasional. Selanjutnya akan disampaikan. Penerapan orang tua atau wali murid. Kualifikasi berasal dari berbagai latar belakang profesi. Yang pertama PNS, guru, paramedis, polisi, tentara, dokter, pendeta, ustadz, dandim, pamong praja, kepala KPU, wirausaha, petani, nelayan, tukang, dan penenun. Pemanfaatan yang pertama, berbagai profesi orang tua murid dapat bekerja sama dengan sekolah menjadi guru tamu. Yang kedua, ustadz, pendeta dapat diundang untuk memimpin kegiatan pembinaan rohani atau siraman rohani. Yang ketiga, berbagai keterampilan yang dimiliki orang tua murid dapat menjadi narasumber kegiatan P5. Aset yang ke-9, komite sekolah. Kualifikasi tentang modal aset. Jadi di sini Bapak Ibu ada 10 aset atau modal daripada modal manusia. Ada 10 di sini dan ada yang menjadi perhatian saya, yaitu bahwa guru dengan keterampilan khusus. Nah, di dalam guru berketerampilan khusus ini kita ini mempunyai aset bahwa ada yang punya keterampilan, yaitu keterampilan berbahasa daerah, pastinya berbahasa rote, dan berwirausaha. Bapak Kepala Sekolah seorang wirausahawan sejati. Dan kita tahu bahwa Bapak Kepala Sekolah ini sudah melahirkan membentuk koperasi yang sudah sangat berhasil. Dan juga kita punya koperasi di sekolah juga ada karena beliau. Dan ada juga pelatih sepak bola, yaitu Bapak Dedi sebagai CGB hebat di sini, sebagai pelatih apa? Futsal dan bola kaki. Futsal, bola kaki. Perseron sebagai pelatih Perseron. Dan ada pembina permuka, kembali lagi kepada Bapak Kepsek. Ada wasit juga, ada wasit guru olahraga di sini ya, wasit nasional. Ya, C2 nasional. Ya, berarti hebat sekali kita untuk modal manusia ini, orang-orangnya sangat hebat. Nah, belum yang lain lagi, belum murid-muridnya sudah pasti lebih hebat lagi. Ya, ada master IT juga. Ya, baik, agar tidak terlalu memperpanjang waktu, kita masuk ke modal sosial. Bapak Ibu, kita masuk ke modal sosial. Ya, baik, terima kasih Ibu Tuti dan Pak John yang memetakan aset modal sosial. Baik, kita lanjut dengan modal politik. Modal politik siapa? Bunda ya? Oke, Bunda silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Aset yang ketiga itu adalah aset modal politik. Di sini jenis kemitraannya ada 7. Yang pertama, relasi sekolah dengan pemerintah pusat. 2. Relasi sekolah dengan pemerintah daerah. 3. Relasi sekolah dengan dinas PKO. 4. Relasi sekolah dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 5. Relasi sekolah dengan perpustakaan daerah. 6. Relasi sekolah dengan organisasi olahraga dan kesenian. Dan yang terakhir, yang ketujuh, itu adalah relasi sekolah dengan organisasi profesi. Adapun organisasi kemitraannya, yang pertama, relasi sekolah dengan pemerintah pusat. Organisasi kemitraannya dibangun, yaitu bersama dengan pemerintah pusat. Pemanfaatan yang pertama, tata kelola pendidikan pada tingkat pusat.
pemanfaat yang kedua, program-program peningkatan mutu pendidikan. Relasi yang kedua, relasi sekolah dengan pemerintah daerah, organisasi kemitraannya bersama dengan pemerintah daerah. Pemanfaatan yaitu tata kelola pendidikan pada tingkat daerah, atau KIA. Yang kelima, relasi sekolah dengan perpustakaan daerah, organisasi kemitraan perpustakaan daerah. Pemanfaatannya study tour, kegiatan literasi. Yang keenam, relasi sekolah dengan organisasi olahraga dan kesenian, organisasi kemitraannya yaitu futsal, 2 pencaksilat, 3 karate, kempo, sanggar tari. Pemanfaatannya, 1. Memberikan edukasi dalam bidang olahraga. 2. Mitra sekolah dalam membimbing, membina, dan mengkoordinir potensi, minat, dan bakat murid dalam bidang olahraga dan seni. 7. Relasi sekolah dengan organisasi profesi, organisasi kemitraannya, polisi, satlantas, dan tentara. Pemanfaatannya sebagai pelatih PBB dalam kegiatan MPLS, sebagai pembina pada kegiatan apel pagi bersama aparat hukum, membina dan melatih kegiatan PKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Bunda untuk modal politiknya. Untuk selanjutnya modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya Ibu Ita dengan Pak Muhtar ya. Budaya ada 3 jenis aset di situ. Yang pertama, kita sekolah berdekatan dengan masjid dan gereja, dan untuk organisasi kemitraannya itu adalah ada ustadz dan pendeta. Pemanfaatannya melatih membimbing kegiatan MTQ, TPQ, memimpin acara besar siswi muslim itu untuk ustadz, dan untuk pendeta membimbing kegiatan kerohanian dan memimpin kegiatan hari besar keagamaan siswa Kristen, acara sekolah seperti pengumuman kelulusan dan lain-lain. Untuk jenis aset yang kedua, itu sekolah berdekatan dengan sanggar budaya. Maka organisasi kemitraannya adalah pelatih tari. Pemanfaatannya adalah melatih dan membina kegiatan ekstrakurikuler menari di sekolah. Dan jenis aset yang ketiga, sekolah berdekatan dengan komunitas atau industri tenun ikat. Maka organisasi kemitraannya ini para penenun. Pemanfaatannya adalah menjadi narasumber kegiatan P5, mendukung kegiatan studi tour siswa ke komunitas tenun ikat tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ita. Jadi itu adalah ada 3 modal agama dan budaya. Sekolah itu berdekatan dengan masjid dan gereja. Ini berarti karena kita berada di lingkungan kota, maka sudah pasti kita berdekatan dengan banyak hal. Salah satunya adalah modal agama dan budaya ini, yaitu masjid dan gereja berdekatan. Dan sekolah juga berdekatan dengan sanggar budaya, yaitu ada di sebelah kali, ada sanggar budaya di situ, atau di di jembatan situ. Dan juga sekolah berdekatan dengan komunitas industri tenun ikat. Nah, pastinya ini sangat membantu sekolah kita untuk menjadikan tempat-tempat ini merupakan modal-modal ini merupakan aset pembelajaran untuk siswa-siswi kita. Ya, lanjut kita masuk kepada modal fisik. Modal fisik tadi siapa? Silakan Ibu Panesi dan Pak Agno ya. Tempat kerja kepala sekolah, tempat rapat internal kepala sekolah. Yang ketiga, ruang tamu, tempat menerima tamu. Yang keempat, ruang guru, tempat kerja guru. 5, ruang tata usaha, tempat mengerjakan administrasi dan ruang arsip sekolah. Yang keenam, laboratorium IPA dan TIP, tempat kegiatan praktikum, ruang belajar IPA dan TIP, ruang rapat dan ruang meeting online. Yang ketujuh, perpustakaan, tempat literasi murid, ruang penyimpanan buku. 8, UKS, tempat istirahat dan ruang kesehatan. 9, kantin, tempat jajan murid. 10, MCK, tempat bak, BAB, ruang ganti kostum olahraga.
ke-11 lapangan tempat apel, 12 taman sekolah tempat beristirahat dan bermain murid, yang ke-13 jalan raya trotoar sarana jalan. Yang kedua infrastruktur, yang pertama itu air bersih, pemanfaatannya memenuhi kebutuhan MCK dan kebersihan sekolah. 2 pasokan listrik, memenuhi kebutuhan listrik dan penerangan sekolah. 3 internet wifi, memenuhi kebutuhan. Terima kasih Ibu Vanessa dan Pak Atno untuk modal fisik. Kita lanjut dengan modal yang ke-6, yaitu modal apa Pak Dedi? Modal lingkungan alam. Modal lingkungan alam adalah potensi yang belum diolah atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup warga sekolah. Pemanfaatannya sebagai sumber daya yang menciptakan dan menunjang pembelajaran yang menyenangkan, antara lain memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat dan sumber belajar langsung. Untuk modal lingkungan alam tadi kelompoknya ya Kak Grace, silakan. Baik, terima kasih. Untuk modul lingkungan alam, jenis asetnya yang pertama ada sekolah dekat dengan lapangan bola kaki. Pemanfaatannya ada kegiatan-kegiatan yang menunjang, yaitu seperti kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya. Yang kedua ada sekolah dekat dengan taman kota, yaitu pemanfaatan tempat rekreasi, memberikan kenyamanan bagi warga sekolah. Sekolah dekat dengan laut, yaitu sebagai sarana dan sumber belajar murid. Sekolah dekat dengan industri tenun ikat, yaitu sebagai sarana dan sumber belajar murid dalam bidang industri tenun. Ada lagi sebagai narasumber kegiatan P5. Yang kelima, sekolah dekat dengan kantor polisi. Pemanfaatannya menjaga ketertiban dan keamanan sekolah dan seterusnya. Yang keenam, sekolah dekat dengan puskesmas sebagai sarana kesehatan warga sekolah. Sekolah dekat dengan pasar sebagai sarana dan sumber belajar murid di bidang ekonomi. Sekolah dekat dengan perbankan, yaitu sebagai sarana dan sumber belajar murid di bidang perbankan. Yang ke-9 ada sekolah dekat dengan hotel dan resto sebagai sarana dan sumber belajar murid di bidang perhotelan. Dan yang terakhir, sekolah dekat dengan tempat ibadah, yaitu gereja, katedral, dan masjid. Pemanfaatannya itu sebagai sarana atau tempat ibadah, sebagai sumber belajar murid di bidang kerohanian, meningkatkan keimanan warga sekolah. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ibu Grace atas pemetaan modal lingkungan alam. Jadi ada di situ ada 10 modal lingkungan alam yang ada di UPTD SMP Negeri 3 Lobalai. Dan tadi Ibu Grace membacakan sekolah dekat dengan taman kota. Nah, di sini kita jangan tertawa bahwa mana nih taman kotanya. Di Singapura itu, Bapak Ibu, jangankan taman yang itu ada patung Bapak mantan Bupati Pak Christian Nehemia Dila, itu merupakan taman. Itu sudah bisa dikatakan sebagai taman. Maka aset apapun, aset sekecil apapun, berpikir itu hal yang sepele. Itu yang terjadi, yang Ibu Hermi sekarang ikuti SLW itu adalah membicarakan, mereka kan ini apa namanya dari Singapura toh, jadi bercerita bahwa sekecil apapun aset yang ada itu kita harus munculkan. Kita tidak boleh menenggelamkan aset kita. Jadi itu saya mau berkomentar itu. Oke, kita lanjut kepada modal terakhir, yaitu modal finansial. Di sini adalah dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan sekolah. Pastinya pemanfaatan untuk pembiayaan operasional sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan. Ada kelompok
finansial, Ibu silakan Ibu Ros ya. Yang ketujuh, modal finansial. Jenis aset pendanaan yang pertama BOSP, pemanfaatan pembiayaan operasional sekolah sesuai komponen ROS yang diatur dalam bisnis. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran pada satuan pendidikan. Jenis aset pendanaan yang kedua yaitu koperasi sekolah. Pemanfaatannya adalah menunjang kebutuhan finansial warga sekolah. Jenis aset pendanaan yang ketiga yaitu dana komite bersifat sumbangan. Pemanfaatannya yaitu menunjang, yang pertama menunjang kebutuhan sekolah yang tidak ditanggung oleh dana BOSP. Yang kedua, membayar kegiatan yang tidak relevan dengan peningkatan mutu layanan pendidikan seperti studi kurs dan lain-lain. Jenis aset pendanaan yang keempat, iuran kantin. Pemanfaatannya adalah membiayai pemeliharaan kantin dan kegiatan-kegiatan yang tidak dibiayai oleh dana BOSP. Jenis aset pendanaan yang kelima yaitu kas kelas. Pemanfaatannya adalah membiayai kebutuhan kelas. Sekian dan terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Ketujuh aset sudah kita diskusikan bersama, maka kita lanjut dengan pastinya refleksi ya, Pak Dedi. Oke, saya serahkan kembali kepada Pak Dedi. Baik, kita lanjutkan, tidak minta waktu lama lagi, kita ke kesimpulan dan refleksi. Saya hanya minta dua, satu dari Bapak Pendeta mewakili orang tua murid, dan yang terakhir Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan kesimpulan sekaligus refleksi terkait kegiatan kita hari ini sebagai bahan pemahaman kita ke depan, intisari dari kegiatan hari ini. Kepada Bapak Pendeta, Bapak Kepala Sekolah dulu, iya. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari kegiatan kita hari ini, tentu kita tahu bersama bahwa ternyata aktivitas di sekolah ini berjalan dengan baik apabila adanya aset-aset yang ada di dalam sekolah yang dimana tertata baik, tertata rapi, tersusun antara satu dengan yang lainnya, saling mendukung, yaitu baik aset bukan biotik apa namanya tadi? Biotik dan abiotik yang terkandung di dalam ketujuh aset itu. Dan yang kedua, dari percakapan kita hari ini, maka kita temukan bahwa ada aset yang kita miliki tetapi kita belum inventarisir, kita belum masukkan di dalam daftar itu. Tetapi juga bahwa ada aset yang memang dibutuhkan tetapi kita belum miliki, sehingga kesannya bagi kita, kesimpulannya bahwa kalau yang belum terpenuhi, belum ada, itu merupakan masalah bagi lembaga ini, SMP Negeri 3 Tetapi saya mau katakan bahwa walaupun ada masalah, kita tidak bergumul dalam masalah, tetapi kita membuat masalah itu menjadi sesuatu yang berharga bagi kita di dalam menjalankan organisasi di sekolah ini. Artinya bahwa masalah kita jadikan suatu hal yang bukan menakutkan, tetapi membantu kita untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah ini ke depannya. Itu
saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Itu dilanjutkan oleh Bapak Pendeta. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Dari saya melihat angka rumah pertama di sini adalah manusia. Manusia di sini terdiri dari semua kita, sudah dijelaskan tadi, khususnya kegiatan di sekolah ini, dan kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan siswa-siswinya berada dalam satu komunitas, berada dalam satu kesatuan, saling memikirkan dan saling ketergantungan satu sama yang lain. Ada guru, tapi kalau tidak ada murid itu juga kosong. Ada murid, tapi kalau tidak ada guru juga kosong. Jadi hubungan antara guru dan anak-anak itu atau siswa adalah satu kesatuan yang saling membutuhkan dan saling memberi nilai, dan itulah manusia. Dan manusia itu patut mendapatkan sebuah penghargaan yang tertinggi, dan manusia adalah pribadi yang ditentukan untuk menunjukkan nilai-nilai dan satu tentang dasar bagi kehidupan manusia untuk mengerti apa artinya pendidikan. Terima kasih. Baik, kita dengan berakhirnya kesimpulan dan refleksi terkait peristiwa kegiatan hari ini, perasaan pembelajaran perubahan yang kita harapkan. Jadi ke depan mungkin seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah, banyak masalah, tetapi kita jangan berlarut dalam masalah tersebut. Kita tetap berpikir dan bertindak ke depan dengan suatu cita-cita untuk perubahan sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Kepala PPD, Bapak Ketua Komite, Bapak Pendeta, mungkin orang tua, tokoh agama, maupun anak-anak, sekaligus rekan-rekan guru hebat telah berdirilah buat kegiatan saya dan ibu ini. Orang bilang biasa Bapak yang jago nih, ya pepatah. Tapi saya tidak bisa pepatah, mungkin patah-patah. Tetapi saya bilang begini, ya mungkin tidak ada emas perak yang dapat saya dan ibu ini memberikan. Hanya doa dan ucapan terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua diberkati, diberikan perlindungan, kekuatan kesehatan dalam rumah tangga, dalam kegiatan tanggung jawab masing-masing di tempat Bapak Ibu masing-masing. Oke, kita akan menutup kegiatan kita lewat doa. Kami mohon kesediaan Bapak Ketua Komite untuk pimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita kembali, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini dalam keyakinan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh sangat baik. Pada siang hari ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, oleh karena pimpinan pemeliharaanmu kepada kami, sehingga kegiatan kami pada siang hari ini boleh dapat berjalan dari awal hingga akhirnya dengan baik ya Tuhan. Semua yang terlaksana bukan oleh karena kuat dan hebatnya kami manusia, tetapi itu semata-mata oleh karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kegiatan ini boleh dapat selesai, dan Bapak Ibu guru yang sudah melaksanakannya pun juga saat itu terlaksana di dalam setiap tugas dan pelayanan mereka kepada semua siswa-siswi yang ada di tempat ini ya Tuhan. Bapak yang ada di surga, oleh sebab itu Tuhan, kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua teman-teman guru yang ada di tempat ini, Tuhan selalu dan senantiasa memberi kesabaran, kekuatan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka terbuat bukan oleh karena kehendak daripada mereka, tetapi itu semata-mata kasih dan kemurahan daripada-Mu ya Tuhan. Semua siswa-siswa yang ada di tempat ini,
kami juga datang dan menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke dalam tempat dan tugas pelayanan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan tetap jaga lindungi kami, juga kami daripada semua arah rintangan dan godaan pencobaan. Agar Tuhan dapat tidakkan kami di dalam rumah tangga masing-masing dan satu sukacita yang besar daripada-Mu. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan. Mengampuni semua dosa salah kami yang banyak ini. Dan hanya kepada-Mu kami sudah mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Presiden. Ya, kita masuk dalam foto bersama. Mohon izin untuk sekarang rekan-rekan foto tidak lama. Setelah itu kita bisa berpisah.